يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah salat subuh Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada pagi hari ini, di mana Allah telah menghidupkan kita kembali pada pagi hari ini setelah semalam kita dalam kondisi dicabut nyawa kita sementara dan dikembalikan lagi pada pagi hari ini. Dan setelah itu Allah berikan kesempatan untuk bisa berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh. Ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah kesyukuran yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Kita bisa lihat berapa banyak saudara kita kalau pergi ke masjid pada sholat maghrib, dan kita bisa lihat, kita bisa bandingkan seberapa banyak yang bisa sholat subuh pada pagi hari ini. Jadi kita adalah orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan sholat subuh. Di antara kita ada yang terpilih karena bisa menghadirkan diri kita ke masjid, namun di antara kita yang masih banyak yang harusnya menyesal karena nggak bisa membawa anak-anak kita pergi ke masjid juga. Jadi mulianya seorang ayah, seorang ibu adalah bisa membawa keluarganya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya normalnya masjid ini itu rentang usianya yang pergi ke masjid itu harusnya ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang remaja, bahkan ada yang anak-anak. Tapi yang hari ini hadir hanya orang tua saja. Maka ini koreksi untuk kita, bahwa kenikmatan yang kita miliki harusnya kita bawa kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, dan jangan lupa juga kepada istri-istri kita untuk dibangunkan untuk sholat juga pada saat yang tepat waktu. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga salawatnya dan salamnya juga Allah senantiasa curahkan kepada hamba-hambanya, termasuk kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya akan bacakan sebuah hadis yang sederhana, tetapi banyak yang belum menyadari tentang pentingnya isi hadis yang akan saya sampaikan. Sebuah hadis dari Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'lamun nasu ma fin nadai ay adzan fas-saffal awwal thumma lam yajidu illa ay yashtahimu alaihi lastahamu ay ja'alu bainahum qur'ah walau ya'lamuna ma fit tahjiri an ay taqiru ila shalah lastabaqu ilahi walau ya'lamuna ma fil adamah fas-subhi ay sholatil isya wal fajri la atauhuma walau habwa. Hadis ini adalah tentang pahala yang sangat besar, yang harusnya karena besarnya pahala tersebut manusia harusnya memperebutkannya. Jadi arti dari hadis tadi adalah seandainya manusia itu tahu pahala dalam azab, ini ya, seandainya manusia itu tahu pahala pada azab,
artinya tidak mendapati azan itu berarti tidak mendengar azan dan tidak bisa mendapatkan pahala menjawab panggilan azan. Kemudian tidak mendapati, walaupun sudah pergi ke masjid, tidak mendapati shaf pertama dalam masjid. Artinya adalah ini orang yang terlambat masuk masjid sehingga shaf pertama sudah penuh semuanya. Kecuali dengan cara mengundi. Nah, kecuali dengan cara mengundi itu andaikan ada kesepakatan bersama bahwa yang boleh mendengarkan azan dan yang boleh mendapatkan shaf pertama adalah pakai undian saja, sehingga tidak masalah ya. Kalau pakai undian kan kayak siapa dapat ya berarti dia dapat ya, yang keluar dulu berarti dapat. Ini sebuah ketidakadilan ya. Karena apa? Karena bisa jadi yang dapat shaf pertama adalah mereka yang datang belakangan, dan dapat yang datang duluan berarti tidak mendapatkannya. Ini pemikiran kita sebagai manusia. Kayak namanya undian itu kan tebak-tebak buat menangis gitu ya. Siapa yang keluar duluan dia tidak akan menangis gitu ya. Pasti dia akan beruntung. Jadi ini adalah sebuah penggambaran dari Rasulullah bagaimana sebuah kesepakatan itu tentang keadilan betul-betul adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang datang duluan ke masjid maka dia bisa mendapatkan tempat yang lebih utama daripada orang yang datang belakangan. Jadi saya lanjutkan hadisnya. Jadi seandainya manusia tahu pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mendapatkannya dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengadakan undian di antara mereka. Jadi di sini hadis ini Allah dan Rasulnya tidak membuka, masih merahasiakannya tentang bagaimana keutamaan mendengarkan azan, menjawabnya, dan mendapatkan shaf pertama dalam masjid ketika sholat fardu, ketika sholat wajib. Jadi sampai sekarang tidak ada hadis lain lagi tentang berapa pahalanya orang mendapatkan shaf pertama dalam masjid. Karena sampai akhir hadis tidak disebutkan apa keutamaannya. Hanya kalau kita lihat dari kata seandainya manusia tahu. Seandainya itu berarti Allah masih merahasiakan, dan nanti kita akan mengetahuinya setelah hari kiamat dan kita semua menerima catatan amal baik kita semuanya. Karena dalam hadis ini lanjutannya tidak ada hubungannya dengan seandainya manusia tahu berapa besar, berapa utamanya. Justru hadis ini lanjutannya adalah dan seandainya mereka tahu pahala bersegera ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba bersegera kepadanya. Jadi di sini adalah keutamaan kita, bagaimana kita memiliki ghirah, memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala yang terbaik di antara yang lainnya. Pergi ke masjid merupakan sebuah kemenangan, tapi mendapatkan yang lebih mulia adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena beda antara shaf awal dan shaf akhir. Beda antara yang pertama datang duluan dan mengambil shaf pertama dengan mereka yang datang belakangan dan enggak mendapati shaf pertama. Dan seandainya mereka tahu pahala dalam sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan cara merangkak. Jadi sampai akhir hadis tidak disebutkan bagaimana pahalanya orang mendapatkan shaf pertama dalam masjid. Intinya adalah sungguh Allah sangat menghargai dan memuliakan, bukan hanya memuliakan tapi lebih memuliakan
dan bagaimana pahalanya, dan semoga kita semuanya lebih bersemangat lagi. Jadi memang sebuah kemenangan, karena kalau dalam azan itu hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, ayo kita pergi masjid dan ayo kita mendapatkan kemenangan. Kita sudah menang pergi masjid ini, tapi ada yang lebih mulia lagi yang harus kita dapatkan. Selain itu ada hadis kedua sekalian yang dirahmati oleh Allah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan dari Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW ra'a fi ashabihi ta'akhkhara faqala lahum taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la tazalu qawm yata'akhkharuna hatta yuakhkharuhum." Bahwasanya Rasulullah SAW melihat keterlambatan sholat pada para sahabat, maka beliau bersabda kepada mereka, "Kalian majulah dan berimamlah denganku, dan hendaklah orang sesudah kalian berimam kepada kalian. Jika suatu kaum terus-terus melambat-lambatkan diri untuk sholat, jika suatu kaum terus melambat-lambatkan diri untuk sholat, maka Allah juga akan melambatkan diri mereka dari memperoleh rahmat Allah, karunia dan kedudukan yang tinggi." Jadi ini hadis ini menguatkan hadis pertama tadi yang dari Bukhari, bahwa jika kita melambatkan diri untuk mengerjakan sholat, maka Allah juga akan melambatkan dirinya untuk memberikan rahmat, karunia dan kedudukan yang tinggi kepada manusia itu sendiri. Sebuah hadis yang saling melengkapi antara hadis pertama dan hadis kedua. Dan ini ada hadis ketiga, ya, hadis ketiga dari Muslim juga. Khairu syufufir rajali awluha wa sarruha akhiruha wa khairu syufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki adalah yang paling depan, dan sejelek-jeleknya ialah yang paling akhir. Jadi kita ini sudah pergi ke masjid, sudah pernah, tapi kata Rasulullah masih dikatakan sejelek-jeleknya saf adalah saf paling akhir. Artinya bahwa ada sesuatu yang salah bagi diri kita kalau kita nggak memperebutkan saf pertama tadi. Dan sebaik-baik saf perempuan ialah saf yang paling akhir, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. Jadi ini sudah ada hadisnya bagaimana pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Demikian dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang bagaimana kita menjemput rahmat Allah dengan cara yang lebih mulia lagi. Di sini intinya adalah Allah mengingat kita untuk mempercepat diri kita ketika kita mendengar azan, dan kita harus saling berlomba-lomba fastabiqul khairat, mendapatkan shaf yang paling depan. Jadi bukan sengaja yang lain aja yang depan. Jadi di sini tidak disebutkan siapakah yang punya hak mendapatkan shaf terdepan. Tidak ada yang paling tua, paling muda, tidak ada. Jadi kalau ada anak-anak datang dahulu dan dia adalah termasuk anak-anak yang sudah mengerti adab bagaimana sholat dengan baik, maka kita tidak boleh menyuruh anak-anak untuk pindah shaf ke belakang, karena dia sudah memperebutkan shaf pertama tersebut. Tidak layak kalau kita mencuri sesuatu yang sudah menjadi hak milik kaum muslim. Jadi di sini tidak disebutkan anak-anak shafnya harus di belakang, kecuali anak-anak itu kita tandai bahwa belum bisa sholat dengan khusyuk di depan. Demikian sekarang dapat oleh Allah. Semoga 3 hadis yang disampaikan tadi bisa menjadikan kita muslim yang lebih bersemangat dalam menjemput
rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum